Haleluya. Hidup Yesus. Hidup Yesus. Yesus hidup. Ini adalah ungkapan murid-murid ketika mereka melihat ada satu keajaiban pada waktu kebangkitan Yesus dari kuburan. Berita ini tidak bisa ditutup oleh berita apapun. Gempar Yerusalem. Demikian juga kita dalam rangka perayaan Paskah, kematian dan kebangkitan Yesus. Kita harus kumandangkan, kita harus beritakan, kita harus ceritakan bahwa Yesus itu hidup. Yesus itu tidak tinggal di kuburan, tetapi dia bangkit dan dia menyatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada orang yang datang kepada Bapa kalau bukan melalui aku." Saya begitu sedih membaca sebuah berita di surat kabar. Ada seorang perawat, dia berkata, "Dokter saya, senior saya mati kena COVID. Teman saya mati juga, meninggal dunia karena virus COVID. Saya juga sedang tertular sekarang." Yang lebih membingungkan lagi, kawan saya waktu mau bawa di kuburan ditolak oleh masyarakat. Tidak boleh dikubur katanya di kampungnya. Padahal dia sudah mengabdi, sudah memberikan nyawa, sudah memberikan hidup. Bahkan ada juru rawat yang dirawat di satu daerah rumah sakit. Kemudian ada orang bilang, "Kamu kerja di rumah sakit itu ya?" "Iya." "Kamu melayani orang kena virus corona?" "Iya." "Kalau begitu kamu tinggalkan kontrakan ini, kamu cari tempat yang lain." Begitu menyedihkan. Mereka adalah orang-orang yang berjuang untuk kita yang sehat. Taruhan mereka adalah nyawa mereka sendiri. Tapi ditolak oleh kita-kita yang pada umumnya sehat, yang mestinya memberikan satu apresiasi, memberikan satu pujian kepada mereka. Justru kita banyak yang menolak. Sangat sedih. Ya. Saya punya keinginan beberapa waktu yang lalu, saya ingin mengirim karangan bunga atau sebagai pujian kepada para medis yang ada di Rumah Sakit Sulianti Saroso. Saya ingin menyampaikan, kami sangat bangga terhadap Anda. Kami sangat apresiasi pekerjaan Anda ini yang luar biasa. Kami tidak bisa membantu Anda untuk kasih uang, kasih harta, kasih bantuan secara materi. Tetapi kami punya tekad dan kami sudah lakukan itu. Setiap jam 9 malam sampai jam 11 malam, saya dan kawan-kawan ada kurang lebih 500 orang berdoa buat Anda, para medis yang ada di rumah sakit, supaya Tuhan kasih kekuatan, kasih kesehatan. Karena APD yang Anda gunakan juga terbatas untuk melindungi Anda. Tetapi doa kami, kiranya Tuhan akan menjaga, melindungi Anda bersama keluarga Anda, sehingga Anda sehat, Anda kuat, Anda tertolong dalam menghadapi pasien-pasien yang terkena virus corona dan juga pasien-pasien yang lain. Nah, kita melihat ya dalam pembacaan kita pada saat ini, kita akan baca di dalam Yohanes pasal 21 ayat 5, 6, kemudian ayat 11 dan seterusnya. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Ayat 11.
Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Ayat 13. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Ayat 14. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Kita masih dalam suasana, di dalam suasana Paskah, ya, yaitu merayakan kebangkitan dari Yesus Kristus. Dan ini perlu diketahui bahwa berita ini adalah berita yang tidak bisa ditutup dan bisa disembunyikan. Kita melihat apa makna kebangkitan daripada Yesus. Dia sendiri datang, kalau kita melihat kisah ini, murid-muridnya sedang ketakutan, sedang cemas, sedang bingung apa yang mereka akan lakukan karena Yesus sudah mati. Ya, waktu itu mereka belum mengetahui, atau mereka sudah tahu, tetapi mereka masih ragu, benarkah Yesus itu sudah bangkit? Mereka lari, tinggalkan panggilan mereka sebagai murid daripada Yesus atau Isa Al-Masih, dan mereka kembali kepada pekerjaan mereka yang semula, yaitu sebagai nelayan. Sementara mereka mencari ikan, kisah ini menyatakan tiba-tiba ada orang yang memanggil kepada mereka dari darat, "Berikanlah aku lauk pauk." Lalu murid-muridnya bilang, "Semalaman kami sudah menebarkan pukat atau jala kami tidak menerima dan kami tidak mendapat ikan." Lalu ada pesan, orang yang berdiri di pinggir pantai itu diberitahu, "Labuhkanlah pukatmu sebelah kanan, ya, maka kamu akan menangkap ikan." Nah, mereka ketika mendengar itu, mereka tidak berlambat-lambat, mereka tidak protes, mereka tidak bilang, "Kita ini kan nelayan tua, kita kan adalah orang ahli laut. Kalau kami sudah mengitari satu wilayah, ya, mungkin di daerah itu sudah semalam-malam, nggak mungkin ada ikan di situ lagi." Tapi ketika mereka dapat perintah ini, mereka langsung lakukan. Mereka ambil pukatnya atau jalannya, mereka labuhkan ke sebelah kanan. Dan kita melihat kisah ini ketika mereka menarik pukat mereka tidak bisa tarik lagi karena ikan terlalu banyak ada di dalam pukat itu. Dan menurut catatan, ikan itu bukan ikan teri, ikan besar. Ada berjumlah 153 ekor. Dan ketika mereka tarik pukat itu, kembali lagi mereka tahu bahwa yang memberi perintah ini bukan orang biasa. Karena orang biasa siapapun tidak ada yang memerintahkan, "Labuhkan, lemparkanlah, lepaskanlah pukatmu, maka engkau akan menangkap ikan." Ya, orang biasa tidak bisa memberikan perintah yang menghasilkan seperti itu. Dan mereka tahu bahwa itu adalah Yesus. Dan ketika mereka sedang berbincang-bincang, Tuhan datang untuk melayani mereka, memberi mereka makan ikan dan roti. Ini mempunyai satu cerita khusus bagi kita, ya, yang hidup pada zaman ini. Kalau saya boleh katakan, ya, judul khotbah saya pada hari ini, jala atau pukat harus ditebarkan. Harus ada kerjasama antara Yesus dan murid-muridnya. Kalau jala itu tidak ditebarkan, ataukah mereka tebarkan sebelah kiri, mereka tidak dapat apa-apa. Tapi ketika mereka tunduk dan taat apa perintah daripada Yesus, tebarkanlah pukatmu sebelah kanan, maka mereka menangkap ikan yang besar, yang banyak. Ini juga adalah sesuatu yang perlu kita sadari di hari-hari ini, ya.
sampai kapan COVID ini akan berlangsung? Saya ditanya bukan hanya satu orang. Saya datang beberapa hari lalu di tempat pangkas rambut. Orang pangkas rambut dia bilang, "Pak, sampai kapan ini berlangsung?" Saya juga nggak tahu, saya bilang. Saya juga nggak bisa bilang apa-apa. Tetapi saya beberapa hari lalu saya membaca di koran, ya, ternyata COVID ini yang melanda dunia ada pesan khusus. Ketika virus atau COVID-19 ini melanda daratan Cina, lalu orang-orang di Eropa sana, terutama saya baca itu ada di Italia, Spanyol, mereka bilang, nggak usah pusing dengan virus itu, kecil. Mari kita bersenang-senang, kita berfoya-foya, dansa-dansi, ya, plesir, pesta-pesta. Mari kita lakukan itu, nggak usah kita pikirin itu, nggak akan kena di negara kita. Itu kata pemimpin-pemimpin maaf, di Italia. Lalu herannya, 3 hari mereka mengadakan pesta, pora, senang-senang, ya. Sesudah mereka pulang ke rumah, dalam waktu 3-4 hari, 4 orang menteri, termasuk menteri kesehatan daripada Italia, itu kena virus. Mereka kaget. Loh, ternyata rupanya ada di Italia. Langsung mereka rencanakan buat lockdown. Kemudian demikian juga di Spanyol. Ya, mereka berpikir nggak apa-apa. Kami adalah negara yang kuat, komunitas kita kuat, uang kita kuat, otak kita kuat, fisik kita sehat. Nggak perlu takut dengan virus. Dan ternyata, saudara, mengerikan. Ya, berapa negara di Eropa saat ini, Italia, Spanyol, Prancis, ya, bahkan Inggris, negara yang termasuk hebat, dan juga Jerman, mereka sedang ketakutan. Mereka tidak bisa, ya, berpikir bagaimana cara mengatasi corona. Mereka sudah keluarkan uang 3,5 triliun dolar Amerika. Itu bukan main-main, ya. 3,5 triliun itu bukan sedikit. Tapi mereka tidak bisa menjawab apakah ini masih bisa terus atau tidak. Saya boleh baca dan ambil kesimpulan. Ini ada suara Tuhan buat negara-negara yang sok hebat, sok pintar, sok kuat, ya, sok kaya. Mereka berpikir nggak ada yang bisa jamah kami. Sekarang Tuhan kasih benda yang paling kecil, bukan benda alam meteor yang dia lemparkan ke bumi ini langsung kena di planet bumi. Bukan, virus yang kecil yang dia kasih. Udah kebingungan. Untuk apa? Merontokkan keangkuhan dan kesombongan umat manusia. Termasuk saya. Saya menyadari dalam situasi yang nyaman, yang aman, seolah-olah gak perlu Tuhan lah, gak perlu berdoa lah, gak perlu ibadat lah, gak perlu cari Tuhan lah. Ya, kami nyaman kok, aman. Nah, sekarang saya boleh beritahu, inilah waktunya Tuhan mengingatkan seluruh dunia. Sadar ada aku yang mempunyai bumi ini, dan aku leluasa untuk melakukan sesuatu, ya. Yang sekecil apapun, yang sebesar apapun, aku bisa, dan tidak ada yang bisa melarang aku. Saya berdoa supaya, terutama kita orang yang tahu siapa Tuhan itu. Dia sangat besar. Dia lebih besar dari bumi ini. Dia lebih besar dari alam semesta ini. Tapi dia mau jadi kecil. Menjadi seorang manusia. Lahir melalui seorang perawan, Maria. Kemudian hidup 30 tahun. Kemudian dia mati tersiksa. Itu luar biasa. Dia yang sangat besar mau jadi kecil. Nah, sekarang dia membuktikan bahwa dia adalah pemilik dunia ini. Nah, kita lihat apa yang dikatakan juga di dalam Yesaya 53. Yesaya pasal 53 ini ada kaitan yang perlu kita pelajari, ya. Yesaya 53 ayat yang ke 10 dan 12. Tetapi Tuhan berkehendak menemukan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana. Ayat 12. Sebab itu
Aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Kita melihat bagaimana Yesaya menulis pada waktu Yesus mati. Ya. Dikatakan bahwa ada orang-orang yang dia berikan kepada keturunannya. Siapakah keturunannya? Keturunan yang dikatakan di dalam Yesaya ini adalah orang-orang yang percaya kepadanya, yang sambung menyambung dari abad ke abad. Ya. Dan keyakinan itu tetap sama. Orang yang yakin kepada Tuhan pada zaman Yesaya, kemudian zaman Rasul Petrus dan saya sampai saat ini sama. Keturunan itu masih ada, keturunan ilahi. Dan kita melihat apa yang dikatakan di dalam Yesaya itu, ya, bahwa akan dia berikan orang besar dan orang-orang kuat. Seperti yang kita baca tadi di dalam Yohanes pasal 21, ada ikan-ikan besar sejumlah 153. Saya dari dulu berpikir, setiap angka itu punya arti. Setiap titik koma punya arti. Ayat ini saya belum mendapatkan apa arti 153. Karena kalau Tuhan melepaskan sesuatu, dia punya arti. Tapi selama ini saya belum mengerti. Mungkin yang lain sudah mengerti, tapi saya belum. Lalu saya merenung, Tuhan, apa artinya 153? Bukan kayak 777, ya, 700 ekor, ataukah 90 ekor, ataukah 50 ekor. Kenapa 153? Lalu saya mulai berpikir, ada arti di dalam angka ini. Lalu Tuhan mulai memberikan. Mulai saya diberi petunjuk 153. Apa artinya? Coba. Lalu saya coba jumlahkan. 1 tambah 5, 6. 6 tambah 3 berapa? 9. 9 itu angka apa? Ya. 9 itu angka apa? Angka Roh Kudus. Galatia pasal yang 55 ayat 22 adalah 9 buah roh. Kemudian perlengkapan senjata rohani yang ada di dalam Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 18, kita menemukan 9 perlengkapan rohani, yaitu firman Allah, pedang roh, ketopong, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, inilah hal yang Tuhan berikan kepada keturunan ilahi yang dikatakan Yesaya, akan dia melihat ada kegerakan yang terjadi, orang-orang besar, orang kuat akan datang. Kita gunakan kekuatan apa untuk menarik, ya, untuk menarik orang-orang datang kepada Isa Al-Masih, percaya kepada dia, yaitu kekuatan dari Roh Kudus. Yang selama ini gereja bungkam, gereja tidak gunakan kekuatan Roh Kudus. Gereja berpikir, saya punya uang, orang-orang saya yang ada organisasi, orang-orang profesor, doktor, mampu mereka memecahkan. Ternyata mereka juga buntu. Jangankan pimpinan organisasi gereja, pimpinan dunia, Donald Trump aja kebingungan, ya. Nah, tetapi saya boleh katakan, kita masih diizinkan Tuhan hidup karena ada maksud Tuhan. Melalui jemaat Tuhan, saudara dan saya, orang percaya, setiap kelompok Tuhan akan siapkan 153 ekor ikan-ikan besar. Yaitu apa? Penuaian akhir zaman. Tuhan akan ukur kita dengan seberapa besar kita pergi memberitakan Injil. Itulah yang akan menentukan kapan berakhirnya Corona ini, kapan berakhirnya COVID-19 ini, kapan berakhirnya virus Corona ini. Tergantung kita. Kita lihat dalam Alkitab, karena yang menentukan arah dunia ini adalah Alkitab, bukan kitab yang lain, bukan Alkitab. Dan ketika kita menyadari ini adalah satu tuaian besar yang Tuhan sudah siapkan depan kita, mari sama-sama kita bergerak. Kalau Tuhan bilang kita pergi, dia akan sertai kita. Bukan dia bilang kita mati konyol, lu pergi sana biar mau habis lu dengan COVID. Enggak. Kalau Tuhan suruh pergi, dia akan sertai kita dengan kuasa, tanda heran. Bahkan kita melihat Yesus, orang mati bangkit, orang timpang berjalan, orang buta melihat. Itu siapa yang sembuhkan? Itu lebih dari virus Corona.
Tapi Yesus dengan kuasa dari Roh Kudus, dia bisa melakukan sesuatu yang luar biasa, mencengangkan dunia waktu itu. Dan sampai saat ini, kuasa daripada Yesus masih berlaku, yaitu kuasa Roh Kudus. Nah, itu sebabnya, ya, di hari-hari ini, jawaban kapan berakhirnya corona tergantung daripada cara kita menangkap sinyal apa yang sedang dikerjakan oleh Tuhan di akhir zaman ini. Dia tidak kirim bom nuklir satu kali rata seperti Nagasaki dan Hiroshima. Dia tidak kasih sekaligus typhoon. Dia tidak kasih sekaligus tsunami. Dia tidak kasih sekaligus meledak itu gunung-gunung yang ada di dunia ini supaya rata. Ya, bayangkan kalau Tuhan mau gerakan gunung-gunung, nggak susah. Satu Krakatau itu seluruh dunia pada abad ke-18 atau ke-19 terpengaruh. Kalau Tuhan mau gerakan itu bisa, tapi dia cuma gerakan paling kecil. Itu virus. Mata kita tidak bisa lihat, supaya manusia takluk tahu bahwa ada yang berkuasa. Jangan manusia sombong, jangan manusia bilang, oh saya sudah ke bulan, lu pergi di bulan sana. Ya, kalau lu bisa, bawa aja seluruh virus COVID ini, angkat dengan pesawat ulang-alik, bawa pergi ke bulan sana, biar kita bebas di sini. Astronot ada ketakutan dengan virus yang kecil ini. Nah, bagaimana kita harus merespon ini? Sebagai orang yang percaya, saya katakan, ada pesan yang Tuhan berikan. Pergilah, beritakan Injil. Jadikanlah seluruh bangsa murid, maka aku akan menyertai kamu selama-lamanya. Artinya, menyertai kamu sampai akhir zaman. Sebentar lagi dunia ini akan diakhiri. Tapi kalau kita cepat merespon ini, saya kira ini COVID akan berhenti. Itu di tangan daripada apa? Tangan Tuhan. Melalui orang-orang yang tahu perintah Tuhan, kita bergerak. Sama-sama. Kita yakini. Karena apa? Alkitab katakan orang benar hidup karena iman. Kita tidak harus diliputi rasa cemas tingkat dewa. Kadang kan banyak orang yang punya kecemasan tingkat dewa. Saya bingung apa yang dewa yang dibilang ini. Rupanya kecemasan tingkat tinggi. Nggak ada di dalam Yesus kecemasan tingkat tinggi. Ya, tidak ada. Karena apa? Dia yang katakan jangan takut. Damai sejahteraku aku berikan kepadamu. Dan inilah yang perlu kita dapatkan untuk kita menghadapi hidup ini. Sehingga kita tidak depresi, ya, stres, cemas, dan segala macam produk daripada si iblis. Ketika kita lakukan tugas kita, kita hanya menceritakan Yesus bangkit. Ada kuasa di dalamnya. Ada pertolongan di dalamnya. Kalau kami bagikan perjamuan Tuhan selama ini, yang selama ini di Sukapura ini hanya ya 100-an. Ya, yang ikut perjamuan. Ya, ketika virus itu mau 200 orang. Karena apa? Takut mati, takut kena virus. Dan puji Tuhan saya pantau anugerah Tuhan yang minum dan terima perjamuan Tuhan tidak ada yang bilang, oh gue sudah bawa ke rumah sakit. Bahkan ada yang pergi ke rumah sakit, saya lihat, tapi pulang sembuh. Karena ini bukan main-main, kita sedang ukur kuasa kebangkitan sampai di mana kekuatannya. Kalau kita bilang ya Yesus bangkit, nggak ada buktinya, apa artinya? Kita harus membuktikan dalam perjalanan iman kita bahwa ada kuasa di dalam kebangkitan daripada Yesus Kristus. Sehingga Yesus senang karena dia tahu kita punya arti. Orang yang percaya kepadanya, dia cuma inginkan buka mulut kita, tebarkan jala, beritahu ada ikan, ya, yang sedang menunggu. Siapa ikan itu? Jiwa-jiwa yang lapar, yang haus, yang sekarat, yang ketakutan. Mereka sedang menunggu berita kabar baik dari kita. Karena Tuhan akan memberkati kita, ya, dalam kesempatan ibadah saat ini. Amin. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di
tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, oh mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku. Juga kami mengucap syukur kabar baik sudah disampaikan saat ini, dan setiap pendengar yang mendengarkan kabar baik ini akan diberkati oleh Tuhan, dikuatkan, dihiburkan, dan punya sasaran apa yang harus dia lakukan untuk kami boleh mendapat penyertaan dari Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati umat-umat-Mu yang sudah mendengar, berkati kami semua, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Bapa sorga, kami telah mendengarkan firman-Mu, dan kami yakin firman-Mu yang sudah pergi tidak akan kembali dengan kosong, tidak akan kembali dengan sia-sia, tidak akan kembali dengan hampa, tapi dia akan mengerjakan sesuatu yang Engkau perintahkan. Ketika umat-umat-Mu percaya dan melakukan firman, maka mereka akan melihat mujizat, kuasa, dan pertolongan Tuhan akan terjadi dalam hidup mereka. Berkati mereka Tuhan, pekerjaan mereka, usaha mata pencarian mereka, perdagangan mereka, bisnis mereka, apa saja yang mereka kerjakan sesuai dengan firman-Mu Tuhan, kiranya akan berkati mereka. Di masa-masa yang sukar seperti ini, Tuhan akan membela dan akan menolong, akan pendidikan umat-umat-Mu, mulai dari tingkat SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi akan diberkati oleh Tuhan. Mereka akan mendapat kecerdasan daripada Tuhan, dan mereka akan mendapatkan perlindungan daripada Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Berkati bangsa dan negara ini, berkati Bapak Presiden kami, berkati Bapak Gubernur kami, berkati kota Jakarta, bebaskan kami dari virus ini Tuhan. Biarlah orang-orang yang tahu, yang mengerti arti kebangkitan daripada Yesus Kristus akan keluar dari zona nyaman dan pergi memberitakan kabar baik bahwa Yesus Kristus telah mengalahkan maut, dan maut itu ada di bawah telapak kaki dari Yesus. Dan inilah doa kami, akan memberkati umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu di mana mereka berada. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Umat-umat-Mu yang sudah membawa korban khusus mereka, yang memberikan milik-Mu, Tuhan, Engkau kiranya akan memberkati. Engkau akan melimpahkan berkat kepada mereka. Dan umat-umat-Mu yang memberikan milik-Mu juga Tuhan akan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Berkati segala aktivitas kegiatan umat-umat-Mu sepanjang minggu yang berjalan ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Kami percaya Tuhan akan memberkati umat-umat-Mu, jasmani mereka, kesehatan mereka, keamanan mereka, terutama rohani mereka. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Terima kasih. Dan saat ini, kasih-kekasihku, tinggallah di rumah. Kiranya damai, sejahtera, dan sukacita daripada Tuhan menyertai engkau. Kiranya kasih karunia daripada Bapa Sorga, pertolongan daripada Roh Kudus, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus akan menyertai kita sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati umat-umat-Mu semua. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.